Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Nah, yang kedua ada teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda. Nah, strategi campuran atau mixed strategy game. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal. Nah, seperti contoh ini, cara maksimin dan minimax terlebih dahulu seperti strategi murni. Diperoleh angka penyelesaian berbeda A2, B5. Nah, pada perusahaan B, strategi harga murah S1, S2, dan S3. Ada 257, min 124, 619. Nah, maksimumnya itu 2, dan baris yang keduanya itu min 1, kemudian yang ketiganya ada 1. Nah, minimaxnya itu ada 6, 5, 9. Nah, sudah jelas ya, diperhatikan bagus-bagus. Di sini sudah jelas. Oke, selanjutnya langkah kedua, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Bagi A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian atau ada nilai minus. Yang bagi B, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian besar. Nah, langkah ketiganya ini diperoleh kombinasi baru. Harga murah pada strategi S1 di perusahaan A ada 25, baru yang ke S3 ada 61. Di perusahaan B strategi S1-nya ada 26 dan strategi harga S2-nya ada 51. Nah, di sini sudah jelas, diperhatikan bagus-bagus. Oke, selanjutnya langkah keempat. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan yang digunakan kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan pengguna strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S3 adalah 1 dikurang P. Begitu pula dengan pemain B. Bila kemungkinan keberhasilan pengguna strategi S1 adalah Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S2 adalah 1 dikurang Q. Nah, ini dia ya, yang Q-nya 2 dan 6, 1 Q-nya ada 51. Oke. Nah, langkah kelima mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan S1, maka 2P ditambah 6 dikali 1 dikurang P sama dengan 2P ditambah 6 dikurang 6P sama dengan 6 dikurang 4P. Bila strategi A direspon B dengan S2, maka 5P ditambah 1 dikali 1 dikurang P sama dengan 5P ditambah 1 dikurang P sama dengan 1 ditambah P4. Bila digabung menjadi 6 dikurang 4P sama dengan 1 ditambah 4P min 4 sama dengan min 4 dikurang P4 sama dengan 1 dikurang 6 min 8 P sama dengan min 5, maka P sama dengan 5/8 sama dengan 0,625. Nah, penyelesaian selanjutnya apabila P sama dengan 0,625, maka 1 dikurang P sama dengan 0,375. Masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Dengan persamaan ke-1 sama dengan 2P ditambah 6 dikali 1 kurang P sama dengan 2 dikali 0,625 ditambah 6 dikali 0,375. Maka hasilnya 3,5. Nah, persamaan kedua 5P ditambah 1 dikali 1 kurang P, maka hasilnya 5 dikali 0,625 ditambah 1 dikali 0,375, maka hasilnya 3,5. Keuntungan yang diharapkan adalah sama 3,5, yang berarti memberikan peningkatan 1,5. Meningkat keuntungan A hanya 2.
di langkah 1. Nah, untuk perusahaan B, bila strategi B direspon A dengan S1, maka 2Q ditambah 5 dikali 1 dikurang Q sama dengan 2Q ditambah 5 dikurang 5Q sama dengan 5 dikurang 3Q. Bila strategi B direspon A dengan S2, maka 6Q ditambah 1 dikali 1 dikurang Q sama dengan 6Q ditambah 1 dikurang 1Q sama dengan 1 ditambah 5Q. Nah, bila digabung menjadi 5 dikurang 3Q sama dengan 1 ditambah 5Q. Min 3Q dikurang 5Q sama dengan 1 dikurang 5. Min 8Q sama dengan min 4. Nah, jadi Q sama dengan 4/8 sama dengan 0,5. Maka 1 dikurang Q sama dengan 0,5. Dengan persamaan ke 1 sama dengan 2Q ditambah 5 dikali 1 dikurang Q sama dengan 2 dikali 0,5 ditambah 5 0,5 sama dengan 3,5. Dengan persamaan kedua, 6Q ditambah 1 dikali 1 dikurang Q sama dengan 6 dikali 0,5 ditambah 1 sama dengan 1 dikali 0,5, maka hasilnya menjadi 3,5. Nah, kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 3,5. Pada langkah pertama kerugian minimal 5. Dengan demikian, dengan strategi ini B bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Nah, jadi kesimpulannya strategi campuran memberikan saddle point 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian B masing-masing sebesar 1,5.